untuk terus melakukan perubahan terhadap lingkungan untuk menghijaukan dan mengembalikan fungsi hutan yang sebenarnya di era sekarang ini, di era yang semakin cuacanya semakin panas, sehingga kita perlu memberikan fungsi lingkungan yang baru, yaitu memberikan dampak untuk masyarakat juga untuk menjadikan lingkungan lebih asri, dan juga kita juga sangat berterima kasih kepada Pak Yani dan juga panitia-panitia yang lainnya yang telah memberikan kami kesempatan hari ini, sehingga kami ikut terjun langsung, kami kontribusi dan merasakan langsung ya, bagaimana kita bisa bekerja sama-sama memberikan dampak yang positif. Itu saja dari kami, dari saya. Pesan untuk sesama generasi muda. Pesan untuk generasi muda di era sekarang ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa mulailah segala apapun itu dari diri sendiri. Bagaimana kita bisa menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri? Maka mulailah dari diri kita sendiri, memberikan yang terbaik, memberikan dampak positif terhadap lingkungan, baru kemudian kita mengajak lebih masyarakat maupun teman-teman yang lain. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk LMDH yang berkolaborasi dengan Fakopen pada acara kali ini, yang sudah mengundang kita dari Aliansi BEM Mojokerto. Saya rasa yang pertama ini sebagai percontohan buat kita juga, karena di tubuh Aliansi BEM sendiri rencananya juga ada terkait program yang membersamai terkait lingkungan dan agraria. Kebetulan dengan undangan dari teman-teman di sini sedikit membantu kami bagaimana proyeksi acara kita ke depan. Mungkin untuk kedepannya nanti dari Aliansi BEM sendiri akan menggandeng dari entah itu dari Fakopen ataupun dari LMDH sendiri untuk kegiatan itu yang kiranya bisa di lokasi sekitar sini, karena saya rasa juga di sini masih perlu dimasukkan lagi terkait masalah penanaman pohon sendiri. Dan mungkin untuk teman-teman, pesan-pesan untuk teman-teman, kira-kira teman-teman muda ini bisa merefleksikan kebutuhan kita, bahwasanya kita juga membutuhkan alam. Ketika kita tidak memperbaiki alam kita sendiri, bagaimana kita bisa hidup dengan menghirup oksigen dari alam. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal yang saya temukan dari sejarah. Mungkin saya bisa bercerita tentang sejarah tempat ini dulu ya. Mungkin sampai-sampai di sini juga ada kebingungan. Ini tempat apa sih sebenarnya, ini makom atau apa kan? Jadi tempat ini, hamparan ini sampai ke selatan. Ini adalah tempat Mahapati Gajah Mada mendirikan pasukan yang dinamakan Bayangkara. Sehingga sampai sekarang nama Bayangkara dibawa melekat di institusi kepolisian. Jadi Bayangkara adalah wujud jiwa satria. Satria ha memayu hayuning bawono. Artinya memayu itu artinya melindungi, mengayomi sesama, tidak hanya sesama manusia, tapi makhluk hidup yang ada di dunia, termasuk tumbuhan. Sehingga tempat ini memang dibuat untuk pendidikan. Bisa dibayangkan kalau zaman sekarang ini adalah Watu Kosek.
pendidikan kepolisian, di mana kepolisian harus bertugas mengayomi, melindungi masyarakat, juga makhluk hidupnya yang ditaruh di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 3 titik berupa tumbuh atau cukul nek jare wong Jawa, berupa bertelur dan beranak. Salah satu kita adalah beranak. Sehingga 3 hal ini harus kita lestarikan. Jangan sampai ada yang putus salah satu atau yang ada yang punah. Tidak ada tumbuhan, tetap kita nggak akan bisa hidup. Tidak ada hewan yang bertelur, kita tidak akan bisa hidup. Sehingga ketiga-tiganya ini adalah kebutuhan hidup. Yang memakan dan yang dimakan ya 3 hal ini. Manusia memakan tumbuhan, tumbuhan makan ranting dan daunnya itu sendiri. Mahoni ini nggak bisa bergerak kemana-mana lagi waktu hidup. Mahoni ini yang dimakan adalah rantingnya sendiri yang jatuh, daunnya sendiri yang jatuh. Namun demikian bisa memberikan manfaat terhadap kita. Kalau di musim bunga mahoni tentunya kandungan madu, kandungan bipolen lengkap di situ, sehingga diserap oleh lebah yang sifatnya bertelur, sehingga lebah mendapatkan hasil madu yang dikasihkan terhadap saya sebagai manusia. Sehingga ini perlu dijaga ekosistem kehidupan ini. Kalau ekosistem kehidupan ini salah satu ada yang punah, tentunya kita tidak akan bisa melanjutkan kehidupan ke anak cucu. Sehingga itulah pesan moral daripada Mahapati Gajah Mada, ha memayu hayuning bawono ini saya pegang teguh dan saya lakukan. Tentunya juga akan memberikan motivasi terhadap anak-anak generasi pemuda dari mahasiswa atau juga gemarlah menanam, karena menanam adalah ibadah, menanam adalah satu sifat yang memberikan kehidupan terhadap semua makhluk hidup. Kenapa pohon, kalau orang zaman dulu bilangnya adalah wit, karena itu adalah wiwitan hidup. Sebelum dunia ini ditempati manusia, tumbuhanlah yang berdahulu. Makanya kalau orang Jawa, mohon maaf banget, salamnya adalah rahayu. Arti daripada rahayu, ratu darah, hayu itu api. Artinya doa, darah sampean ini baik. Kalau darah sampean ini baik, cantik, berarti sehat jiwa dan raganya. Dijawab dengan rahayu sangkan parankang dumadi. Kalau saya ingin darah saya baik, saya harus tahu jati diri saya dulu bisa lahir di dunia ini kayak gimana. Makanya di sini ada prasastinya, ada Lingayoni, berbentuk lumpang dan alu, menimbulkan laki-laki dan perempuan, menimbulkan jantan dan betina, sehingga kita hidup itu karena itu. Bapak ibu yang dimakan adalah tumbuhan, yang dimakan adalah hewan yang bertelur, sehingga menjadi darah yang baik, timbalan darah yang baik, sehingga terlahirlah, disimpanlah di rahimnya adalah saya, dan dilahirkan di muka bumi ini ditugaskan untuk melestarikan kehidupan 3 hal tadi, menjaga kelestariannya biar bisa menjadikan kehidupan terus menerus. Ini salah satu ajaran sejak leluhur Majapahit sebenarnya. Bukan sekarang hanya apa ya istilahnya lingkungan hidup. Ya artinya lingkungan hidup ya memayu hayuning bawono itu tadi. Termasuk ada perubahan agraria tadi juga, biar tidak menjadikan konsesi pertambangan, tidak menjadikan konsesi gedung-gedung perusahaan, sehingga ada dialokasikan untuk tempat habitat khusus adalah lahan hutan negara, sehingga disitulah sumber kehidupan, ekosistem terjaga. Di mana-mana orang yang menyebut hutan adalah jantung dunia. Tapi yang terjadi sekarang apa? Hutan digunduli, ditebangi, diganti tanaman cabai, diganti tanaman tebu, jagung, yang dimana adalah tanaman semusim. Sebenarnya hutan tidak boleh.
sekali tanam nikmati selamanya. Makanya di kegiatan pagi ini tadi kita inisiasi menanam jambu mente, kita inisiasi menanam kaliandra, juga alpukat, karena kami ingin membuat hutan pangan. Tanpa ada penebangan kita bisa memanfaatkan. Mahoni tanpa ditebang, satu pohon mahoni ini setiap tahun ngasih duit ke saya tanpa bergerak 300.000 per tahun. Dari mana Pak? Ya ini di bulan 11 setelah gugur daun muncul bunga, di dalam bunga ada madunya, di dalam bunga ada bipolennya, sehingga kasih beberapa koloni lebah. Di akhir bulan 11 atau awal bulan 12 gini Bapak memanen madunya. Itu madunya di kantor itu ada 10 botol, itu dari sini. Satu botol Bapak jual 300.000 per botol. Ini Iya. Kalau 10 botol sudah 3 juta dalam setahun. dalam 1 tahun. Seandainya kan punya ratusan kotak, seandainya kan punya ribuan kotak atau ribuan pohon, Ya, tentunya akan lebih banyak. tanpa kita bekerja keras, kita sudah mendapatkan setiap tahun mendapatkan ekonomi. Idealnya setiap ini pohon berapa pohon Pak? Untuk Untuk berapa satu kotak? pohon satu koloni, Satu pohon satu koloni. satu Itu koloni sudah cukup. lebah. Ya. Satu koloni lebah untuk 1 tahun sekali di akhir bulan 11 awal bulan 12 kayak gini mendapatkan Panen. minimal 3 Pak, 3 botol marjan Satu pohon. satu pohon. Menarik. Apalagi kalau ini ditambah dengan vegetasi yang lain, misalkan yang rambat-rambat ini, Yang kecil-kecil, yang namanya pendek-pendek, air mata pengantin. Kalau sekarang dinamakan air mata pengantin ya, Ini ya Pak ya, air mata pengantin. ini setiap musim kemarau berbunga. Pengantin baru ada air matanya. Ya. Makanya kalau hutan itu berbagai macam tumbuhan, di situ akan menjadikan madu multiflora. Multiflora. Kalau Jauh lebih bagus ya. kalau yang saya panen ini kan hanya satu bunga Pak, mengandalkan mahoni saja. Tapi kalau di sini sudah banyak tumbuhan-tumbuhan yang lain, sehingga menjadi madu multiflora, itu lebih bagus lagi. Karena fermentasi daripada lebah itu sendiri mengumpulkan bunga-bunga berbagai macam, sehingga citra rasa pun juga berbeda. Tanaman buah pun juga sama. Tanaman buah semacam jambu mente itu nggak ada musim, sehingga saat musim bunga ini akan menjadikan penyerbukan secara alami dengan bagus, sehingga Bisa juga juga ya. bisa juga menjadi vegetasinya lebah, juga nabati kacang mentenya, juga bisa kalau mau meneliti lagi air daripada jambu mente itu kalau disuling keluarnya ke etanol. Bensin nih. Bahan bakar. Bahan bakar Jadi ya. itu yang perlu perlu diadakan penelitian adik-adik mahasiswa, sehingga nanti kita doktrin terhadap masyarakat biar tidak menanam, bukan melarang ya, biar tidak menanam semusim jagung dan lain sebagainya di hutan. Ayo didorong, ini ayo didorong menanam pohon, toh nggak akan kalah perekonomiannya. Kalau menanam jagung memang 3 bulan panen, tapi nilai ekonominya sekarang kita hitung dari radius 10 meter persegi saja. Ya, pupuknya. Kalau jambu mente, pohon jambu mente 1 tahun bisa mencapai 600.000 Ya. dari kacang mentenya saja, Tanpa diapa-apakan, tanpa diapa-apakan. tanpa ada biaya produksinya. Ya. Nah, radius 10 meter persegi ini kalau ditanami jagung oleh petani 200.000 nggak akan dapat. Cuman memang panen jambu mente itu menunggu 3 tahun. Kalau jagung memang 3 bulan sudah panen. Tapi untuk biaya tanam lagi, pupuk dan lain sebagainya ya juga menipis. Iya. Itu mungkin yang bisa saya ceritakan. Nanti Pertanyaan.
karena jawab dengan santai saja. Oke, santai. Dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.